Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Hayati dengan NIM 22075021 akan menjelaskan tentang administrasi kurikulum. Kita masuk kepada pengertian administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum ialah segala proses kegiatan yang terencana dan diusahakan secara sungguh-sungguh, serta pengembangan situasi belajar mengajar di sekolah secara terus-menerus. Pengertian kurikulum menurut para ahli yaitu kurikulum adalah suatu rencana untuk meningkatkan seperangkat pembelajaran agar seseorang menjadi terpelajar, menurut J. Galen Saylor. Yang kedua, kurikulum dalam program pendidikan terbagi menjadi 4 unsur, yaitu program pembelajaran, pengalaman, pengabdian, dan kurikulum tersembunyi, menurut Albert Oliphant. Yang ketiga, kurikulum adalah suatu rencana pembelajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah. Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta metode yang digunakan sebagai pedoman pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, kita masuk kepada fungsi administrasi kurikulum. Dalam proses pendidikan, administrasi kurikulum perlu dilaksanakan agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berjalan lebih efektif, efisien, dan optimal dalam memberdayakan berbagai sumber belajar. Pengalaman belajar dan komponen kurikulum. Ada beberapa fungsi administrasi kurikulum, yaitu yang pertama, peningkatan efisien pemanfaatan sumber daya kurikulum, pemberdayaan sumber daya dan kompeten kurikulum. Komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan bagi siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemampuan maksimal yang dapat dicapai siswa tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola dengan integritas dalam mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai kebutuhan siswa dan lingkungan sekitar siswa. Kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan peluang dan hasil yang relevan dengan kebutuhan siswa dan lingkungan sekitarnya. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru dan aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu dapat memberikan motivasi terhadap kinerja guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Proses pembelajaran selalu dipantau guna melihat konsistensi antara desain yang direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Dengan cara ini, kesenjangan antara desain dan implementasi dapat dihindari. Selain itu, guru dan siswa selalu termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien karena didukung kondisi positif yang tercipta dalam kegiatan pengelolaan kurikulum. Yang keenam, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat, terutama dalam pengisian bahan ajar atau sumber belajar yang perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan pengembangan daerah setempat. Next, kita masuk kepada proses administrasi kurikulum. Yang pertama, perencanaan kurikulum. Sebelum membentuk suatu kurikulum, sebaiknya direncanakan terlebih dahulu, misalnya akan membentuk seperti apa kurikulum tersebut. Perencanaan kurikulum hendaklah dilakukan oleh ahlinya karena merancang suatu kurikulum harus sesuai dengan harapan. Perencanaan kurikulum dilaksanakan di tingkat pusat, daerah, dan sekolah. Tingkatan tersebut ialah yang pertama, perencanaan kurikulum di tingkat pusat meliputi tujuan pendidikan, materi yang dikeluarkan berupa buku GGPP, pedoman sebagai pelengkap buku GGPP, struktur program.
Yang kedua, perencanaan kurikulum di tingkat provinsi meliputi kalender akademik, petunjuk pelaksanaan, bimbingan dan konseling, serta petunjuk pelaksanaan penilaian. Yang ketiga, perencanaan kurikulum di sekolah meliputi penyusunan kalender pendidikan, penyusunan jadwal pelajaran, pembagian tugas mengajar, penempatan siswa dalam kelas. Yang keempat, hal-hal yang direncanakan guru mengenai administrasi kurikulum adalah menyiapkan program pembelajaran, menyiapkan satuan pembelajaran, dan merencanakan penilaian hasil pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan kurikulum ialah penerapan program kurikulum yang telah dikembangkan yang kemudian diuji pelaksanaan dan pengelolaannya dengan menyesuaikan dengan keadaan di lapangan. Pelaksanaan kurikulum yang telah dirancang sebenarnya dilaksanakan di masing-masing lembaga atau sekolah. Kurikulum dapat dikatakan berhasil bila peserta didik menguasai materi yang telah disiapkan dalam kurikulum. Pelaksanaan kurikulum diwajibkan dalam proses belajar mengajar dan sesuai dengan pedoman kurikulum yang diharapkan. Yang ketiga, pengawasan kurikulum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengawasan adalah penilaian dan penjagaan. Pengawasan adalah pengecekan atau memastikan apakah segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Fungsi pengawasan adalah mencegah terjadinya kecurangan, kelalaian, dan memperbaiki kesalahan yang terjadi agar tidak terjadi hambatan. Pengawasan dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan. Proses pemantauan dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu pemantauan, pengawasan, pelaporan, dan tindak lanjut. Yang keempat, evaluasi kurikulum. Langkah terakhir dalam manajemen kurikulum adalah evaluasi kurikulum. Evaluasi adalah proses pengumpulan dan peninjauan data yang berkelanjutan untuk tujuan memperbaiki sistem. Evaluasi yang cermat sangat penting untuk pengembangan kurikulum. Evaluasi kurikulum mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, secara umum, evaluasi kurikulum bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kurikulum di sekolah, di mana informasi tersebut berguna sebagai bahan pertimbangan bagi mengambil keputusan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan kurikulum di sekolah. Yang kedua, secara khusus evaluasi kurikulum bertujuan untuk memperoleh jawaban dari kelengkapan komponen kurikulum di sekolah, efektivitas pelaksanaan kurikulum, efektivitas pelaksanaan sarana penunjang, tingkat pencapaian hasil belajar ditinjau dari kesesuaian dengan tujuan, dan dampak pelaksanaan kurikulum baik secara positif ataupun negatif. Yang terakhir yaitu peran guru dalam administrasi kurikulum. Peran guru dalam menyelenggarakan kurikulum baik secara individu maupun kelompok berarti guru dan kepala sekolah dapat mengetahui kurikulum apa yang sedang digunakan atau yang akan digunakan. Yang pertama, implementers. Berperan dalam menerapkan kurikulum yang sedang digunakan. Guru hanya bisa menerima rumusan kebijakan kurikulum. Guru tidak berperan dalam menentukan isi kurikulum dan sasarannya. Peran guru dalam pengembangan kurikulum hanya sebatas menjelaskan kurikulumnya saja. Yang kedua, adapters. Maksudnya itu peran guru adalah sebagai pelaksana kurikulum dan juga sebagai penyelaras kurikulum sesuai kebutuhan peserta didik, situasi, dan kondisi. Guru diberi kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum yang ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan setempat. Yang ketiga, developers. Guru berperan dalam merancang kurikulum, tidak hanya dalam menentukan tujuan dan isi kurikulum, tetapi juga dalam menentukan strategi yang akan digunakan. Guru dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, visi, dan misi suatu sekolah dan juga pengalaman belajar siswa. Yang keempat, research. Peran guru sebagai peneliti kurikulum. Sesuai atau tidaknya kurikulum ini, guru harus bertanggung jawab atas tugas yang diembannya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja seorang guru. Guru harus meneliti komponen setiap kurikulum. Sekian materi dari saya. Jika ada jika ada kesalahan, saya mohon maaf.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.